Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari yang luar biasa. Sudah hampir 2 tahun kita ada di dalam musim yang luar biasa ini. Kita harus katakan musim yang luar biasa karena Tuhan yang luar biasa masih menyertai kita. Dan hari ini saya ingin membagikan tentang bagaimana kita menghadapi segala sesuatu, dan benar-benar kita boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijak, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita tahu bersama bahwa seperti yang kita selalu dengar firman Tuhan, Daud berkata, ketika aku takut, aku menjadi percaya. Nah, itu salah satu kontradiksi. Jadi keadaannya tidak baik, tetapi dia mengambil keputusan, I will trust in you. Jadi saudara, ini benar-benar melawan arus. Dan hari-hari ini adalah hal yang menjadi modal dan yang sangat diperlukan, saudara. Karena kalau kita benar-benar tidak bisa bertahan, survive, kita akan tergerus oleh arus dan mengikuti arus yang hendak membawa kita semakin hari semakin dalam ketakutan, dalam mungkin rasanya sudah tidak tahu apa yang harus kita perbuat, saudara ya. Tetapi saudara, kalau boleh saya gambarkan, kita ini bagaikan sedang naik kereta, saudara ya, sedang naik kereta. Nah, kalau kita memang tidak berusaha untuk ikut dengan kereta ini, ya kita akan ketinggalan, saudara. Jadi jalan tuh terus, hidup itu berjalan terus. Life must go on, saudara ya. Entah itu keadaan baik atau tidak, itu hidup tidak akan pernah bisa menunggu kita. Dia akan terus berjalan. Nah, kalau kita menyikapinya dengan aku mau maju bersama dengan Tuhan, sesulit apapun, kita akan sungguh-sungguh berpegang dan tidak akan ketinggalan kereta, seperti saya katakan tadi. Sebab itu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang memang sulit, kenyataan-kenyataan yang memang hari-hari ini suka bikin ciut hati, suka bikin bingung, suka bikin tiba-tiba mendengar kabar-kabar yang menakutkan, dan kita semua kemudian udah semangat tiba-tiba drop lagi. Jadi seperti yoyo dipermainkan, udah semangat lagi bekerja, udah semangat lagi, tapi kemudian diharuskan untuk menghadapi setiap keputusan-keputusan, dan saya percaya itu untuk kebaikan bersama, saudara. Tetapi di satu pihak pasti tidak mudah juga untuk orang-orang yang memang setiap kita mengalami akibat dari itu. Tapi saya tidak ingin sering mungkin share tentang mungkin COVID ya. Jadi kita biar bisa lebih sedikit pandangannya lebih sedikit fresh sedikit, saudara. Artinya bahwa benar kita ada di musim itu, tapi Tuhan kita lebih luar biasa. Bagaimana caranya, saudara, supaya kita bisa benar-benar boleh menghadapi dan mengambil keputusan yang kontradiktif saya katakan tadi. Jadi ketika aku takut, aku belajar percaya kepada Tuhan, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita tidak boleh takut. Enggak, saudara. Tuhan tidak pernah berkata itu. Dia katakan we have to face the problem but focus on God. Jadi kita tuh memang harus hadapi kenyataan, hadapi masalah, tetapi dengan cara pandangnya memandang kepada Kristus. Dan kalau Anda pandang Yesus, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah dikecewakan, saudara. Bagaimana kita memilih untuk choose faith over the fear. Jadi kita memilih iman mengatasi semua ketakutan kita, mengatasi semua apa yang berusaha mungkin iblis atau kekuatan musuh berusaha untuk mendakwa, melemahkan iman kita. Tapi kita balik lagi, enggak, saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang luar biasa, saya punya Allah yang hebat, saudara. Itu akan kemudian membangkitkan iman kita, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, saudara, bahwa iman yang kuat itu tidak terjadi tiba-tiba, saudara. Yang satu yang kita tahu berkata 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, weakness. Bukan kelemahan artinya dosa ya, saudara. Ini lebih dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan tantangan atau masalah, tapi bukan dengan dalam hubungannya weakness tentang dosa, saudara. Dan di dalam siksaan, bayangkan, saudara, kita memang belum imanilah yang enggak ya, tetapi tidak sedang berada seperti waktu pada zaman itu, saudara. Mereka disiksa, dicambuk, dikejar-kejar, dipenjara, dan mungkin tidak mengalami kenyamanan seperti hari ini. Gereja Tuhan boleh beribadah di tempat yang luar biasa, boleh ibadah online pula, saudara. Boleh juga sambil ibadah pulang masih makan-makan bareng teman. Wah, itu luar biasa, saudara. Itu pun kadang kita masih kurang bersyukur. Sebab itu ada seorang yang berkata seperti ini, pandemik ini akan membuat kita berbalik luar biasa. Artinya apa, saudara? Ketika
semuanya kembali normal, saudara akan merasakan bahwa untuk bertemu teman, untuk beribadah, untuk memiliki waktu keluar itu hal yang sangat langka sekali, saudara. Dan hari ini kita mungkin ada di perjalanan yang saya katakan sedang naik kereta nih, saudara. Jadi jangan ketinggalan kereta. Apa yang harus kita lakukan? Firman Allah berkata, di dalam kesukaran dia terlebih senang, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus, bukan karena yang lain, saudara ya. Jadi hari ini saudara, jika kita menghadapi semua permasalahan, kita tahu bahwa ini bukan karena dosa atau kesalahan, tapi memang diizinkan oleh Tuhan kita menghadapinya. Dan kita mungkin pertamanya mungkin kaget, tapi ketika kita tahu bahwa bersama dengan Kristus kita cakap menghadapi semua, bahkan kesulitan, penderitaan, kesengsaraan yang Paulus katakan, sebab jika aku lemah maka aku menjadi kuat. Nah itu luar biasa sekali. When I am weak, I am strong. Ketika aku lemah, maka aku akan menjadi kuat, saudara. Kalau mungkin dengan bahasa yang sederhana, ketika saudara mengalami masalah, pencobaan dan yang lain, Anda merasakan kelemahan, tapi di situ justru kita bisa melihat bahwa Tuhan, aku gak mampu, dan engkau dan saya akan melihat tangan kekuatan Tuhan, dan tahu bahwa ternyata di balik kelemahan kita tuh ada pribadi Tuhan yang luar biasa, yang menopang kita, yang menguatkan kita. Mungkin dia berkata, mungkin my son, my daughter, jalan terus, maju terus, jangan menyerah. Di ujung ada mujizat, di ujung ada pengharapan, di ujung ada kemuliaan Tuhan, di ujung ada kebaikan. Di sana sudah dekat banget doanya dijawab, saudara. Mungkin Tuhan selalu menguatkan kita, Roh Kudus selalu menguatkan kita, saudara. Nah, yang diperlukan, saudara, bukan hanya kita mendengarkan firman, mendengarkan suara Tuhan, tetapi kita harus memutuskan, saudara, choose faith over the fear. Jadi kita memilih iman melampaui semua ketakutan kita, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa, sekali saya katakan di awal, bahwa God never says that we can be fear. Kita nggak bisa menjadi takut, saudara, tapi He said that we have to trust Him even when you are afraid. When we are afraid, kita harus trust Dia. Kita harus percaya Tuhan, saudara. Ada di tempat ini saudara yang sakit, udah sekarat, udah mungkin saudara udah gak punya harapan, saudara. Tapi kan firman Allah berkata kita boleh meminta kepada Tuhan. Setuju? Katakan amin. Saudara, bukan berarti kita menyerahkan semua kepada kedaulatan Tuhan dan kita tidak boleh meminta, saudara. Kita boleh meminta sebagai anak kepada Bapa, tetapi keputusan terakhir itu miliknya Tuhan, saudara. Jadi ketika kita meminta, kita percaya 100%. Tapi kan kadang ada di depan yang saya harus berbicara dengan soal kenyataan. Ada orang yang dia berdoa, tapi Tuhan panggil pulang. Itu rahasia dan kedaulatan Tuhan. Saudara, jangan menjadi kecewa, karena firman Allah berkata kita telah diberikan kemampuan, diberi kehormat untuk meminta. Dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah juga dengan iman Bapak Ibu Saudara. Tapi memang jawaban Tuhan lain, saudara. Jadi ketika kita meminta dan mujizat masih terjadi, saudara. Tapi andai kata Tuhan berbicara lain, saudara, di situ kita belajar satu fase lagi untuk belajar melepaskan hak dan berserah dan mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah salah. Lagu yang saya tulis di beberapa waktu lalu pernah tayang di YouTube. Tuhan tak pernah salah, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Saudara, hari ini mungkin kita bisa berkata, Tuhan, aku kecewa dengan Engkau. Kenapa Engkau panggil pulang papaku? Kenapa Engkau panggil pulang orang yang aku kasihi? Saudara, Yesus, Dia punya rencana yang tidak terselami oleh pikiran kita. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang Kau kasihi, yang dipanggil terlebih dahulu sebelum kita selesai waktunya, artinya mereka sudah selesai dan bersama dengan Tuhan. Sehingga Anda dan saya hari ini ada terus meminta sesuatu yang memang kita rindukan. Enggak salah, enggak berdosa, tetapi belajar juga melepaskan hak dan menyerahkan kepada Tuhan. Sehingga apapun di depan, kita sanggup untuk menghadapi semua ketakutan, semua kabut yang gelap pun kita sanggup menerobos berjalan. Bahkan di tengah badai yang kencang, yang gelap, Anda bisa berjalan bersama dengan Yesus dan menjadi kuat karena kita memilih
iman. We choose faith over the fear. Saudara, jadi kita memilih iman melebihi semua ketakutan kita, saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini ayat akan menjadi kekuatan kita. Ada ayat terakhir yang saya bacakan dalam Kolose 1 ayat 11. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, strengthen it with all might according to his glorious power unto all patience and long suffering with joyfulness. Dia katakan bahwa jadi kita ini akan dikuatkan oleh apa? Kekuatan. Dia katakan according to his glorious, kekuatan, kuasa, kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, Anda bisa bayangkan di tengah kesendirian kita, di tengah Anda keputusasaan kita, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saat kita memilih iman, saat kita memilih maju tidak takut, ada kekuatan yang penuh dengan kemuliaan Allah, saudara. Dan firman Allah berkata, bahkan dikatakan glorious power unto all patience and long suffering with joyfulness. Jadi ketika kita menjadi sabar dan kita mau rela dalam kesukaran demi kesukaran, dengan diberikan kekuatan untuk kita bersuka cita, di situ kekuatan ilahi itu akan turun, saudara. Jadi keputusan untuk memiliki iman dan kemudian tindakan iman, yaitu aku bersuka cita, aku harus menjadi sabar, aku harus menjadi tekun, aku harus percaya bahwa ada kekuatan ilahi melebihi semua ketakutan. Aku harus percaya bahwa di dalam kegelapan itu ada terang nanti. Ketika aku menerobos semua awan gelap gitu, aku akan melihat di depan ada terang kemuliaan Tuhan. Jadi iman itu harus dipraktekkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika engkau percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, kau akan melihat ada banyak kemenangan, ada banyak mujizat di ujung jalan pengharapan kita yang tidak pernah pupus, saudara. Ada lagu yang saya rindu kita untuk nyanyikan, saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Kau yang percaya boleh sama-sama sekali lagi deklarasikan. Sing. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Hari ini jika engkau percaya bahwa Tuhan menjawab setiap doa dan engkau mau berjalan dalam iman, choose faith over the fear, engkau akan melihat bahwa bukan hanya Dia buat mujizat, tapi iman Anda akan semakin menjadi kuat dan Anda akan menjadi pribadi yang tahan banting, mental baja, melebihi semua pengalaman-pengalaman rohani yang Anda dan saya pernah lewati. Anda akan ditambahkan kekuatannya karena Anda boleh melewati, bisa memikul beban-beban yang berat. Dan seperti Paulus berkata bahwa aku terlebih senang di masa-masa sulit, terlebih senang di masa-masa sukar, karena di situ kekuatan imanku menjadi bertumbuh. Di situ aku yang lemah menjadi kuat. When I am weak, I am be strong. Jika itu doa saudara, percaya bahwa lewat sharing yang sederhana dan pujian yang sederhana ini, kekuatan kuasa Tuhan sedang mengalir, iman sedang dibangkitkan, dan mujizat sedang on the way. Help is on the way. Engkau akan melihat pintu-pintu yang tidak pernah engkau lihat. Engkau akan melihat kekuatan yang baru yang Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya mengalir atas hidupmu, atas keluargamu, dan engkau bisa melewati
seluruh musim-musim, di tengah kesukaran, dan melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Terima kekuatan yang baru, anugerah, mujizat, kemenangan yang daripada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Demi nama Yesus, semua yang percaya dan memiliki iman sepakat melangkah dalam iman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kebersamaannya, dan maju terus. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengirimkan permohonan doa, kami berdoa dan memberi kekuatan, boleh mengirimkan lewat di deskripsi ada bisa kliknya, dan kami akan menjadi kekuatan untuk berdoa dan kita bersama-sama maju. Terima kasih juga buat semua dukungannya sampai hari ini untuk like, subscribe, dan juga kalau saudara diberkati, Anda boleh bagikan kepada teman atau keluarga atau saudara yang sedang sakit atau sedang membutuhkan, supaya boleh mendapatkan juga kekuatan yang baru. Maju terus dan jangan pernah menyerah, percaya saja. God bless you.